wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat berkah dan bermanfaat. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Ya, langsung saja ya. Materi kita hari ini yaitu keterampilan dalam mengelola kelas dan disiplin kelas. Materi yang pertama yaitu tentang keterampilan mengelola kelas. Apa sih itu pengelolaan kelas? Ya betul, pengelolaan kelas yaitu penciptaan kondisi yang memungkinkan pengelolaan pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Adapun tujuan dari pengelolaan kelas yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Kemudian menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta peralatan belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Dalam melaksanakan komponen keterampilan pengelolaan kelas, perlu diperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar dari pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan dan keantusiasan guru dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan, sehingga dapat mewujudkan kegiatan belajar yang optimal. Prinsip yang kedua yaitu tantangan penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Prinsip yang ketiga yaitu bervariasi penggunaan. Penggunaan variasi dalam media, gaya dan interaksi belajar mengajar merupakan kunci pengelolaan kelas untuk menghindari kejenuhan serta pengulangan aktivitas yang menyebabkan menurunnya kegiatan belajar dan tingkah laku positif siswa. Keempat, keluasan. Selama proses belajar mengajar, terdapat kemungkinan munculnya gangguan-gangguan dari siswa. Untuk mencegah gangguan tersebut, diperlukan keluasan tingkah laku guru untuk dapat merubah strategi mengajarnya dengan memanipulasi berbagai komponen keterampilan mengajar yang lain. Prinsip kelima yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Cara guru memelihara suasana yang positif yaitu seperti memberi aksentuasi terhadap tingkah laku siswa yang positif dan menghindari celaan terhadap tingkah laku yang kurang wajar. Kemudian, menyadari akan kemungkinan kesalahan yang dapat dibuatnya sehingga akan mengganggu kelancaran dan kecepatan belajar siswa. Kemudian yang keenam yaitu penanaman disiplin diri. Siswa dapat mengembangkan diri sendiri merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Untuk mencapai tujuan ini, guru harus selalu mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin dari diri sendiri. Hal ini akan lebih berhasil jika guru sendiri menjadi contoh atau teladan tentang pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Secara umum, peran guru dalam pengelolaan kelas yaitu menolong siswa, mengembangkan tanggung jawab individu terhadap lingkungannya. Yang kedua yaitu membangun pemahaman agar siswa mengerti dan menyesuaikan tingkah lakunya dengan tata tertib kelas. Yang ketiga, menimbulkan rasa berkewajiban, melibatkan diri dalam tugas serta tingkah laku yang sesuai dengan aktivitas kelas. Menurut Darmadi, ada beberapa peran guru dalam pengelolaan kelas, yaitu memelihara lingkungan fisik kelas, mengarahkan atau membimbing proses intelektual dan sosial siswa dalam kelas, kemudian mampu memimpin kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam mengelola kelas sering ditemui kendala-kendala yang dapat menghambat terjadinya proses pembelajaran yang efisien dan efektif. Untuk menciptakan proses pembelajaran yang kondusif, selain menerapkan prinsip-prinsip pengelola kelas, juga kiat-kiat untuk mengatasi kendala tersebut, seperti guru tidak boleh campur tangan yang berlebihan terhadap siswa, guru jangan sampai kehilangan konsentrasi yang dapat menimbulkan kesenyapan atau pembicaraan terhenti tiba-tiba. Yang ketiga, menghindari ketidaktepatan menandai dan mengakhiri suatu kegiatan atau guru harus tepat waktu. Kemudian guru harus dapat mengelola waktu karena berkaitan dengan disiplin diri siswa. Memberikan penjelasan yang jelas, sederhana, sistematis, dan tidak bertele-tele.
Setiap keterampilan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan ini akan muncul jika seorang guru mampu membawa suasana dan terampil dalam mengelola kelas. Namun, kekurangan atau kejelekan pengelolaan kelas ini akan muncul atau guru merasa kewalahan bila belum memahami langkah keterampilan ini. Kekurangan susah diterapkan biasanya hanya diterapkan pada tingkat SMP ke atas. Perlu menjaga wibawa dan cara bergaul guru senantiasa fokus pada kelas dan segala permasalahannya. Kelebihannya sangat efektif dalam pembelajaran. Siswa menjadi sangat nyaman bila ini sukses dilakukan. Menjadi pembelajaran yang nyaman, siswa menjadi cepat menanggapi setiap pembelajaran yang ada dan guru menjadi enak dalam melanjutkan materi selanjutnya. Materi yang kedua yaitu disiplin kelas. Apa sih yang dimaksud disiplin? Ya betul, disiplin merupakan kesadaran untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan tertib dan teratur sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa paksaan dari siapapun. Dengan disiplin ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatur perilaku anak dalam mencapai tujuan pendidikan. Karena ada perilaku yang harus dicegah atau dilarang dan sebaliknya ada yang harus dilakukan. Pembentukan disiplin pada saat sekarang bukan sekedar menjadikan anak agar patuh dan taat pada aturan dan tata tertib tanpa alasan sehingga mau menerima begitu saja, melainkan sebagai usaha mendisiplinkan diri sendiri. Ada beberapa bentuk-bentuk disiplin belajar siswa. Yang pertama yaitu disiplin siswa dalam menentukan dan menggunakan cara atau strategi belajar. Keberhasilan siswa dalam studinya dipengaruhi oleh cara belajarnya. Siswa yang memiliki cara belajar yang efektif memungkinkan untuk mencapai hasil atau prestasi yang lebih tinggi daripada siswa yang tidak mempunyai cara belajar yang efektif. Untuk belajar secara efektif dan efisien, diperlukan kesadaran dan disiplin tinggi setiap siswa. Belajar secara efektif dan efisien dapat dilakukan oleh siswa yang berdisiplin. Siswa yang memiliki disiplin dalam belajarnya akan berusaha mengatur dan menggunakan strategi dan cara belajar yang tepat baginya. Kemudian, bentuk yang kedua yaitu disiplin terhadap pemanfaatan waktu. Cara mengatur waktu belajar, salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pelajar atau siswa adalah banyak pelajar atau siswa yang mengeluh kekurangan waktu untuk belajarnya. Tetapi mereka sebenarnya kurang memiliki keteraturan dan disiplin untuk mempergunakan waktu secara efisien. Kemudian ada disiplin terhadap tugas. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu mengerjakan tugas rumah dan mengerjakan tugas sekolah. Kemudian ada disiplin terhadap tata tertib. Di dalam proses belajar mengajar, disiplin terhadap tata tertib sangat penting untuk diterapkan. Karena dalam suatu sekolah tidak memiliki tata tertib, maka proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Terdapat beberapa teknik untuk membina disiplin kelas. Seperti pertama yaitu teknik keteladanan guru. Yaitu guru hendaknya memberi contoh teladan, sikap, dan perilaku yang baik kepada siswanya. Kemudian teknik bimbingan guru, yaitu diharapkan guru senantiasa memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk meningkatkan kedisiplinan para siswanya. Kemudian teknik pengawasan bersama. Teknik ini yaitu dalam disiplin kelas yang baik mengandung pula kesadaran akan tujuan bersama. Guru dan siswa menerimanya sebagai pengendali sehingga situasi kelas menjadi tertib. Ada beberapa upaya untuk menegakkan disiplin di dalam kelas dapat dilakukan dengan meminta dukungan berbagai pihak yang terkait, misalnya dari pihak guru, siswa, dan orang tua. Pihak-pihak tersebut selayaknya diajak bekerja sama dengan baik dan harmonis, serta ikut bertanggung jawab untuk menciptakan disiplin siswa. Dari pihak guru yaitu guru sendiri ini hendaknya jangan ingin berkuasa dan otoriter, memaksa siswa untuk patuh terhadap segala sesuatu yang diperintahkannya. Karena sikap guru yang otoriter ini akan membuat suasana kelas menjadi tegang dan sering diliputi rasa takut. Guru juga harus percaya diri bahwa ia mampu menegakkan disiplin bagi dirinya dan siswanya. Jangan tunjukkan kelemahan dan kekurangannya pada siswa, sebab pada dasarnya siswa perlu perlindungan dan rasa aman dari seorang gurunya. Guru juga jangan memberikan janji-janji yang tidak mungkin.
tidak mungkin dapat ditepati. Juga tidak memaksakan siswa berjanji untuk memperbaiki perilakunya seketika, sebab mengubah perilaku ini tidak mudah, memerlukan waktu dan bimbingan. Guru juga hendaknya pandai bergaul dengan siswanya. Akan tetapi, jangan terlampaui bersahabat erat sehingga hilang rasa hormat siswa terhadapnya. Akibatnya, siswa menganggap guru sebagai teman dekat, sehingga cenderung akan hilang kewibawaannya. Dari pihak siswa ini sendiri, yaitu siswa hendaknya memiliki rasa tanggung jawab sosial untuk turut serta menciptakan suasana disiplin di dalam kelas. Siswa juga hendaknya memiliki kesadaran untuk mentaati aturan dan tata tertib sekolah, bukan karena rasa takut atau karena rasa terpaksa. Siswa juga hendaknya bertindak sebagai pengontrol atau pengawas dirinya sendiri tanpa harus diawasi oleh orang lain. Apabila suatu saat melakukan pelanggaran, maka siswa ini harus berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulanginya. Peranan dari orang tua dalam mewujudkan disiplin putra-putrinya di rumah akan sangat membantu penegakan disiplin di dalam kelas. Karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam rangka turut menegakkan disiplin di dalam kelas. Antara lain yaitu orang tua hendaknya mengetahui tentang tata tertib sekolah yang harus dilaksanakan oleh putra-putrinya ketika di sekolah. Orang tua juga hendaknya ikut bertanggung jawab serta terhadap putra-putrinya dengan cara turut serta mengawasinya. Orang tua juga hendaknya turut berbicara dan turut membina putra-putrinya apabila ia melanggar tata tertib atau aturan sekolah. Sekian ya anak-anak, materi untuk kita hari ini tentang keterampilan mengelola kelas dan disiplin kelas. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat berkah dan bermanfaat. Mohon maaf apabila Ibu banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.